Pemirsa, jenazah pasien positif COVID-19 direbut paksa di Situbondo, Jawa Timur. Warga menghancurkan peti dan mengambil jenazah di rumah duka. Warga merebut jenazah pasien COVID-19 di Desa Panji Kidul, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Secara brutal warga merebut pasien terkonfirmasi COVID-19 dari petugas. Teriakan histeris keluarga korban membuat warga semakin brutal. Berhasil merebut jenazah, warga kemudian menghancurkan peti jenazah dan jenazah dimakamkan tanpa protokol COVID-19. Pasien merupakan seorang wanita 35 tahun dan sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Situbondo selama sepekan. Saya sudah datangi warganya, nanti sampai 3 hari nanti bisa diswab, jangan sampai kemana-mana. Soalnya keluarganya yang megang tadi, saya yang saksinya. Tempat dibongkar itu Pak ya? Iya, petinya yang dibongkar. Tadi karena spontanitas tadi, karena ada salah satu keluarga yang histeris sehingga masyarakat spontan mengambil tindakan yang tidak benar tadi dilakukan. Upaya selanjutnya seperti apa? Upaya selanjutnya dari kami, dari Satgas Kecamatan Desa, untuk keluarga kami lakukan isolasi mandiri, kemudian tidak kontak dengan yang lain. Untuk besok akan kita lakukan swab untuk kontak erat semuanya. Pengambilan paksa jenazah COVID-19 ini bukan pertama kali terjadi di Situbondo. Sebelumnya juga terjadi di Kecamatan Mandelingan, namun belum ada tindakan dari kepolisian setempat. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amrul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, sementara itu pengambilan paksa jenazah pasien COVID-19 juga terjadi di rumah sakit di Kupang. Keluarga merebut paksa jenazah dan menolak jenazah dimakamkan dengan protokol kesehatan. Pengambil paksa jenazah COVID-19 terjadi di sebuah rumah sakit di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dalam sebuah video, keluarga merampas jenazah untuk dibawa ke rumah duka. Jenazah kemudian dinaikkan ke mobil bak terbuka. Petugas berpakaian APD lengkap telah siap untuk memakamkan sesuai protokol COVID-19. Namun keluarga menolak. Keluarga beralasan almarhum bukan pasien COVID-19. Ya, mereka mengikuti peraturan yang memang sudah ada, protap medis yang sudah ada, menjelaskan kepada keluarga dan keluarga itu menerima. Tapi keluarga luas, keluarga extended family rupanya memaksa dan sebagainya. Hasil koordinasi antara pihak kepolisian dan keluarga, jenazah tetap dimakamkan di perkuburan khusus pasien COVID-19 dengan menggunakan protokol kesehatan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Seorang Babin Kamtibmas Polri di Indragiri Hilir Riau mengevakuasi pasien terduga COVID-19 yang mengalami sesak nafas. Karena keterbatasan ambulans, anggota Babin Kamtibmas itu mengevakuasinya dengan gerobak, perahu pompong dan juga menggendongnya sampai ke rumah sakit. Bribka Dede Kurniawan, Babin Kantipnas Sungai Perak Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Riau viral di media sosial setelah menggendong warganya yang mengalami sesak nafas dan terduga terpapar COVID-19. Begitu mendapatkan laporan, Bribka Dede langsung mendatangi rumah si pasien dengan perahu pompong selama 45 menit. Setelah berkoordinasi dengan RT setempat dan mengenakan APD, Bribka Dede langsung mengevakuasi Hamsan dengan menggunakan gerobak menuju ke pelabuhan rakyat. Kembali menyeberang dengan perahu pompong selama 45 menit menuju kota Tembilahan. Setibanya di pelabuhan Tembilahan, tim nakes yang memeriksanya meminta pasien untuk segera dibawa ke rumah sakit. Karena keterbatasan ambulan, tanpa pikir panjang Bribka Dede menggendong si pasien menuju Rumah Sakit Puri Husada Tembilahan yang berjarak 500 meter dari pelabuhan. Karena melihat kondisi Pak Hamsan yang saat itu dalam keadaan sesak nafas, sehingga tanpa pikir panjang saya langsung menggendong Pak Hamsan, membawanya dari dermaga sampai Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan. Hingga kini pasien terduga COVID-19 yang dibawa Bribka Dede masih dirawat intensif di Rumah Sakit Puri Husada Tembilahan.
Dari Indragiri Hilir Riau, Muhammad Yusuf Marpaung, iNews melaporkan. Depo pengisian oksigen di Jalan Paso Jagakarsa, Jakarta tutup karena kehabisan stok oksigen. Stok habis karena tingginya permintaan oksigen dalam beberapa hari terakhir. Antrian panjang warga yang hendak mengisi ulang tabung oksigen di Jalan Paso Jagakarsa, Jakarta Selatan hari ini tidak terlihat. Depo pengisian oksigen tutup sementara hingga ada stok pengiriman lagi. Kelangkaan oksigen mendorong komunitas di Pekalongan, Jawa Tengah menggelar aksi kemanusiaan dengan menyediakan layanan isi ulang oksigen gratis kepada pasien COVID-19. Di Surabaya, Jawa Timur, layanan oksigen gratis juga disediakan oleh Pemprov Jawa Timur. Komunitas Dapur Peduli yang ada di Kelurahan Sugihwaras, Kota Pekalongan, Jawa Tengah sibuk melayani warga yang akan mengisi ulang oksigen. Syaratnya, warga hanya membawa surat keterangan positif COVID-19 ataupun bukti swab antigen. Setiap harinya Dapur Peduli melayani rata-rata 50 tabung oksigen kepada warga yang membutuhkan. Kalau permintaan tuh buat 50-an ada. Pemerintah 50-an ada. Paling kita mensuplai 25, 30 gitu. Cuman udah dua hari ini alhamdulillah kita tidak pernah nolak sama sekali. Minta ke kasasi, minta ke kasasi. Sejak kapan sih Pak ini Pak menyediakan kayak gini? Sudah seminggu. Tak hanya di Pekalongan, di Surabaya, Jawa Timur, layanan oksigen gratis juga disediakan oleh Pemprov Jawa Timur. Layanan ini disambut gembira oleh warga. Warga hanya perlu mengisi formulir yang tertera di halaman situs resmi Pemprov Jatim, serta menyertakan hasil swab PCR ataupun antigen. Tim iNews melaporkan. Pemerintah menyayangkan masih adanya orang-orang yang tidak mengikuti anjuran pemerintah dalam peringatan Idul Adha 1442 Hijriah kemarin, serta adanya kerumunan unjuk rasa di Bandung siang tadi. Kerumunan warga dikhawatirkan akan merusak upaya menurunkan penularan COVID-19 sejak dimulainya PPKM darurat 3 Juli lalu. Sangat disayangkan, karena akan meningkatkan resiko penularan COVID-19 varian Delta ini dalam 1-2 minggu ke depan. Perlu saya ingatkan, tidak ada wilayah yang tanpa resiko selama pandemi. Hanya ada resiko tinggi dan resiko rendah. Tidak ada nol resiko. Jadi, apapun yang kita lakukan, terutama di luar rumah, hanya meningkatkan atau menurunkan resiko penularan COVID-19 terhadap kita dan orang lain. Guna mengatasi kelangkaan oksigen medis di fasilitas kesehatan, pemerintah terus mengupayakan pasokan oksigen medis dari mendorong industri hingga impor. Pemerintah juga membentuk Satgas Oksigen untuk memantau kondisi pasokan oksigen medis bagi pasien COVID-19. Dapat terus kita memenuhi kebutuhan oksigen ini di fasilitas pelayanan kesehatan. Kami tentunya mengingatkan kembali untuk seluruh rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya terus mengupdate situasi oksigen pada sistem informasi rumah sakit online secara teratur. Dan kami mendorong Satgas Oksigen untuk menjadi forum koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten kota, termasuk memastikan pengawalan pada rute perjalanan yang ada pengetatan. Tak bisa bertahan hadapi pandemi COVID-19, ratusan PKL di Bandung kibarkan bendera putih. Selengkapnya sesaat lagi.